Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, setelah melakukan serangkaian pertanyaan, Chu Feng mengetahui bahwa para ahli puncak klan iblis yang melahap darah hampir semua terbunuh dalam pertempuran saat itu. Sekelompok klan iblis yang melahap darah yang mereka temui ini, itu tidak bisa dianggap milik klan iblis yang melahap darah yang sebenarnya. Paling-paling, mereka hanya bisa dianggap sebagai klan cabang yang sangat kecil. Itu juga alasan mengapa mereka bisa bertahan hidup tanpa ketahuan. Selain itu, klan iblis yang melahap darah masih memiliki sumber daya yang sangat melimpah. Dengan mengandalkan metode kultivasi yang ditinggalkan oleh leluhur mereka, dan diam-diam memulihkan kekuatan mereka selama ribuan tahun, klan iblis yang melahap darah sekarang berjumlah lebih dari 100.000 anggota klan. Selain itu, mereka telah berhasil membina banyak ahli. Klan iblis yang melahap darah saat ini pastinya bukan eksistensi yang bisa ditentang oleh kekuatan dari alam atas Ciliokosem besar. Mereka begitu kuat sehingga mereka bisa memainkan peran di seluruh leluhur martial Starfield. Jumlah klan iblis yang melahap darah yang telah tiba di pohon suci Void tidak banyak, dan itu hanya berjumlah 3.000. Namun 3.000 itu adalah elit dari klan iblis yang melahap darah saat ini. Mereka telah melakukan perjalanan ke sana mengikuti kepala klan mereka. Adapun tujuan mereka, itu tepatnya untuk merevitalisasi klan iblis yang melahap darah mereka. Void Secretary memiliki koneksi yang tidak terpisahkan dengan klan iblis yang melahap darah mereka. Dan seperti apakah koneksi yang tak terpisahkan itu, klan di level mereka tidak tahu sama sekali. Selain itu, klan iblis yang melahap darah ini juga mengungkapkan mengapa mereka mencoba menangkap orang-orang dari Starfall Holy Land dan Ghost Sect Hall. Sebenarnya mereka tidak hanya menargetkan orang-orang dari Starfall Holy Land dan Ghost Sect Hall. Lebih dari itu, mereka ingin menangkap semua orang yang memasuki pohon suci Void. Mereka bermaksud untuk memurnikan jiwa orang-orang yang telah mereka tangkap. Menggunakan jiwa-jiwa yang hidup, mereka berencana untuk membuka gerbang. Mereka sebenarnya tidak tahu apa yang ada di dalam gerbang itu. Namun, itu kemungkinan terkait dengan revitalisasi klan iblis yang melahap darah mereka. Chu Feng memaksa beberapa klan iblis melahap darah lainnya untuk menjawab pertanyaannya, namun tanggapan mereka semuanya sama. Menurut pengamatan Chu Feng, mereka kemungkinan besar tidak berbohong. Kemungkinannya hanya itulah yang mereka tahu. Setelah mendapatkan informasi, Chu Feng tidak lagi melanjutkan dengan penyiksaan klan iblis yang melahap darah. Dia juga tidak membunuh mereka. Tapi sebaliknya, ia memenjarakan mereka semua menggunakan teknik spiritualis dunianya. Kemudian, dia menyingkirkan sangkar formasi spiritual tempat dia memenjarakan mereka. Teman muda Chu Feng, ini benar-benar berkatmu. Tidak, maksudku Tuan Muda Chu Feng, aku salah bicara. Master Aula Sekte Hantu yang telah menyaksikan semuanya secara terbuka, dia akhirnya berjalan untuk berbicara dengan Chu Feng setelah melihat bahwa ia telah menyelesaikan masalah. Master Hall Senior, kamu dapat memanggil aku dengan cara apapun yang kamu inginkan. Tidak perlu terkekang seperti itu. Selain itu, aku ini seorang junior, sedangkan kamu adalah senior aku, kata Chu Feng sambil tersenyum. Aku adalah Master Suci Starfall Holy Land. Namaku Nangong Lingwen, aku memberi hormat kepada Tuan Muda Chu Feng, kata Master Suci. Master Suci Starfall Holy Land membawa para tetua Starfall Holy Land bersamanya, dan berjalan ke arah Chu Feng. Dia menurunkan punggungnya, dan juga menekuk lututnya untuk memberi hormat besar kepada Chu Feng. Master Suci Senior, kamu tidak harus melakukan ini. Kamu juga seniorku, dan ini tidak cocok untuk senioritasmu. Junior ini tidak bisa menerimanya, kata Chu Feng. Jika itu sesuai dengan senioritas, maka memang benar bahwa aku seharusnya tidak memberi hormat kepada orang dari generasi muda, bahkan jika itu adalah generasi muda dari klan Surgawi Chu. Namun, ini berbeda untuk Tuan Muda Chu Feng. Bahkan sebelumnya, klan iblis yang melahap darah sendiri telah mengakuinya. Mereka berencana untuk menangkap kita, sehingga mereka bisa memurnikan jiwa kita. Kalau bukan karena Tuan Muda Chu Feng menyelamatkan kita, kita semua tidak akan bisa melarikan diri dari musibah ini. Dengan demikian, memberi hormat kepada Tuan Muda Chu Feng masih belum cukup untuk mengungkapkan betapa bersyukurnya aku ini, kata Master Suci Starfall Holy Land.
Setelah berbasa-basi sebentar, Chu Feng dan yang lainnya mengobrol sebentar. Karena bagaimanapun, semua kerumunan sangat tertarik untuk mengetahui bagaimana Chu Feng tumbuh menjadi begitu kuat. Melihat bahwa atasan mereka sendiri Master Suci benar-benar mengobrol bersama Chu Feng dengan ekspresi hormat di wajahnya, Song Yunfei merasa sangat tidak senang, sedangkan Xia Yun'er dan orang-orang lain dari generasi muda semuanya sangat tercengang. Setelah semua, saat itu Chu Feng bukanlah siapa-siapa tanpa nama bagi mereka. Mereka semua sangat memandang rendah dirinya di masa lalu. Namun sekarang, bahkan Tuan Suci mereka bertindak dengan hormat terhadapnya. Adapun mereka hanya bisa melihat dari sela-sela, dan tidak memenuhi syarat bahkan untuk mengganggu pembicaraan mereka. Perbedaan yang begitu besar membuat mereka merasa sangat tidak nyaman dan tidak terbiasa. Adapun Chu Feng, dia tidak terus mengobrol dengan para senior terlalu lama. Dia telah belajar tentang tujuan mengerikan dari klan iblis yang melahap darah, dan merasa sangat khawatir tentang klannya. Dengan demikian, setelah percakapan yang singkat, Chu Feng mengucapkan niatnya. Chu Feng memberi tahu orang-orang dari Starfall Holy Land dan Ghost Sect Hall untuk kembali ke Starfall Holy Stone. Dia mengatakan bahwa dia akan membuat formasi yang akan menyembunyikan batu suci Starfall, sehingga mereka bisa tetap aman di dalamnya. Jika saat itu mereka baru saja memasuki pohon suci Void, tanah suci Starfall pasti tidak akan setuju untuk bersembunyi seperti itu. Karena bagaimanapun, mereka akan kehilangan kesempatan yang langka. Namun setelah mengalami apa yang baru saja terjadi dan belajar tentang tujuan mengerikan Demon Clan yang melahap darah, mereka mengetahui bahwa Void Secretary sangat berbahaya. Dengan demikian, mereka dengan senang hati menerima saran Chu Feng. Melihat bahwa dia akan pergi, hati Xia Yun'er terbakar dengan kecemasan. Dia akhirnya berhasil melihat Chu Feng lagi, dan sangat ingin berbicara dengannya. Namun, dia tidak tahu bagaimana memulai percakapan dengannya. Lalu Chu Feng yang memperhatikan perilakunya, dan kemudian menatapnya. "Hei gadis, apakah kamu tidak apa-apa?" kata Chu Feng. Xia Yun'er tertangkap agak lengah oleh Chu Feng yang tiba-tiba berbicara dengannya. Namun begitu dia bereaksi terhadap apa yang dia katakan, dia segera mengangguk berulang kali. Aku baik-baik saja," kata Xia Yun'er. Putri suci Starfall Holy Land yang selalu bertindak sangat alami dan tidak terkendali, kini dia telah benar-benar kehilangan ketenangannya. Ini mengejutkan semua orang yang mengenalnya dengan baik. Namun setelah mengingat bahwa orang yang dia jawab adalah orang dari generasi yang lebih muda, yang bahkan lebih kuat daripada Master Suci mereka tampaknya dapat memahami mengapa dia bereaksi seperti itu. Pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil, mereka semua bisa mengatakan apa yang dia pikirkan tentang Chu Feng. Selain itu, Chu Feng yang ada di depan mereka ini begitu luar biasa. "Master Suci Senior, jika kamu tidak keberatan, junior ini ingin membawa putri sucimu sebentar, dan tidak akan terlalu lama. Selain itu, aku jamin dia akan kembali dengan selamat," kata Chu Feng kepada guru suci. "Oh tentu saja, aku tidak keberatan sama sekali." Master Suci Starfall Holy Land tidak hanya tidak keberatan sedikit pun, tetapi dia bahkan tersenyum cemerlang. Ekspresinya itu sepertinya menyatakan, "Sebaiknya kamu membawa putri suci kami pergi bersamamu, dan membawanya sebagai istrimu." Kemudian Chu Feng membawa Xia Yun'er ke tempat yang jauh dari keramaian, dan itu agak aman. Chu Feng memandang kecantikan di sampingnya, kecantikan yang wanita akan merasa iri terhadap laki-laki yang benar-benar tergila-gila, dan menghela nafas secara emosional. Xia Yun'er benar-benar sangat cantik. Dia memiliki penampilan, pesona, dan juga temperamen. Namun alasan mengapa Chu Feng menghela nafas secara emosional bukan karena kecantikannya. Tapi sebaliknya, itu karena dia mengingat semua yang terjadi di antara mereka saat itu. "Tidak pernah aku harapkan bahwa kamu akan menjadi perhatian," kata Xia Yun'er. "Oh, apa maksudmu dengan itu?" tanya Chu Feng yang pura-pura bodoh. "Kamu seharusnya mendeteksi bahwa akulah yang ingin mengatakan sesuatu kepadamu. Namun aku merasa malu untuk membuka mulut, jadi itulah sebabnya kamu sengaja membawa aku ke sini bukan?" kata Xia Yun'er. "Tidak, bukan itu. Akulah yang ingin mengatakan sesuatu kepadamu," kata Chu Feng. "Apakah benar begitu? Apa yang ingin kamu katakan?" Ekspresi antisipasi muncul di mata Xia Yun'er. "Terima kasih telah merawat aku saat itu," kata Chu Feng sambil tersenyum. Mulut Xia Yun'er segera melebar, dan dia hampir tertawa terbahak-bahak.
Lalu kemudian dia menatap Chu Feng. Apakah kamu yakin bahwa aku merawatmu saat itu dan tidak menggertakmu? Kata Xia Yun'er. Aku merasa apa yang kamu lakukan saat itu cukup bagus, karena bagaimanapun, itu telah menjadi kenangan indah bagiku. Chu Feng tersenyum seolah-olah dia benar-benar mengenang masa lalu. Melihat Chu Feng seperti itu, Xia Yun'er merasa sangat lega dan gembira. Sebenarnya Xia Yun'er telah berpikir seperti apa Chu Feng ketika dia bertemu dengannya berkali-kali. Dia telah memikirkan bagaimana dia akan bereaksi padanya. Dia tidak takut bahwa dia akan menjadi lemah, dan bahkan tidak takut bahwa dia akan menjadi kuat. Namun apa yang dia khawatirkan adalah, Chu Feng akan menjadi dingin dan menjauh darinya. Itulah alasan mengapa dia merasa sangat lega dan gembira, dan apa yang paling dikhawatirkannya tidak terjadi. Chu Feng masih ramah terhadapnya seperti sebelumnya. Bahkan dia lebih ramah padanya daripada sebelumnya, dan mereka tampak seperti teman lama. Kamu benar-benar berbeda dari yang lain, kata Xia Yun'er. Apanya yang berbeda? Tanya Chu Feng yang bingung. Bagaimana aku menjelaskannya ya? Rasanya tidak peduli seberapa jauh kamu telah capai, kamu masih bersedia untuk berbicara denganku sedemikian rupa tanpa mengudara sama sekali. Itu adalah sesuatu yang tidak akan dilakukan orang lain. Bagi sebagian besar orang, mereka akan menjadi sombong dan tak tersentuh setelah mereka mencapai ketinggian yang lebih tinggi, dan akan mengasingkan teman-teman lama mereka, kata Xia Yun'er. Orang-orang seperti itu yang kamu bicarakan, mereka pasti berjumlah tidak sedikit. Kata Chu Feng. Tidak sedikit sama sekali, kata Xia Yun'er. Itu tidak masalah. Bagaimanapun juga, aku tidak akan bertindak seperti itu. Kami adalah teman, dan akan tetap berteman, kata Chu Feng. Karena kita berteman, mengapa kamu tidak memberiku hadiah? Kata Xia Yun'er. Oh tenang saja, apa yang kamu butuhkan? Aku akan mencarinya untukmu, kata Chu Feng. Kamu bisa memberi aku apa saja. Selama itu bukan sesuatu yang penting, maka semuanya akan baik-baik saja, kata Xia Yun'er. Biarkan aku berpikir. Chu Feng mulai merenung. Dia mulai bertanya-tanya, apa yang ada di dalam kosmos saknya yang paling cocok untuk diberikan kepada Xia Yun'er sebagai hadiah. Apakah ada yang salah? Apakah ini sulit untuk memikirkan sesuatu untuk diberikan kepadaku? Bagaimana kalau begini saja? Saat Xia Yun'er berbicara, dia melepas jepit rambutnya. Kamu ukir saja namamu di atasnya, kata Xia Yun'er. Bagaimana ini bisa dilakukan? Ini bukan hadiah dariku. Bagaimana kalau, izinkan aku memberimu persenjataan abadi? Kata Chu Feng. Siapa yang ingin persenjataan abadimu? Aku hanya ingin mengukir namamu di atasnya. Xia Yun'er mendorong jepit rambut ke arah Chu Feng. Karena tak berdaya, Chu Feng terpaksa melakukan apa yang diminta, dan mengukir namanya di jepit rambut. Bagus, aku akan menganggap ini hadiahmu, kata Xia Yun'er. Xia Yun'er tidak menaruh jepit rambut itu lagi di kepalanya. Tapi sebaliknya, dia dengan hati-hati menyimpannya. Itu tidak terlalu cocok bukan? Itu sudah jelas milikmu sejak awal, bagaimana kamu bisa menganggapnya hadiah dariku hanya karena aku mengukir namaku di atasnya? Kata Chu Feng yang kebingungan. Lihatlah dirimu, tingkat pertumbuhanmu terlalu cepat. Jika kamu terus tumbuh seperti ini, Starfall Martial Ancestor kemungkinan tidak akan bisa menahanmu lagi. Jadi sejauh yang aku ketahui, kamu adalah seseorang yang memiliki makna khusus, kata Xia Yun'er. Apa makna khusus itu? Tanya Chu Feng. Apakah kamu tidak mengerti, kamu akan menjadi dasar dari kesombonganku? Di masa depan, ketika aku menjadi tua, ketika wajahku dipenuhi keriput, ketika aku menjadi wanita tua, aku bisa memberitahu cucu-cucuku. Coba lihat, kamu semua tahu seberapa kuat Chu Feng itu. Pada saat itu, ketika aku pertama kali mengenalnya, dia bukanlah apa-apa, bahkan kultivasinya lebih rendah daripada milikku. Namun aku tidak akan memiliki bukti untuk ceritaku, dan mereka pasti tidak akan mempercayaiku. Pada saat itu, aku dapat mengambil jepit rambut ini untuk membuktikan bahwa aku mengenalmu. Kata Xia Yun'er yang mengangkat wajah kecilnya, dan meletakkan tangan kecilnya di belakang punggungnya saat dia mengambil langkah gesit ke depan. Roknya berkibar-kibar, dan ada ekspresi puas pada wajahnya yang sangat cantik. Dia memiliki imajinasi yang tidak terkekang. Seolah-olah dia benar-benar dapat melihat adegan itu, dan benar-benar berencana untuk melakukan apa yang dia katakan. Jika mereka tidak mempercayaimu, kamu bisa datang dan menemuiku.
Pada saat itu, aku secara pribadi akan memberitahu mereka, dan membuat mereka tahu bahwa nenek mereka tidak tertandingi saat itu, dan seseorang yang mempesona semua pria di alam atas Ciliokosem besar, kata Chu Feng sambil tersenyum berseri-seri. Hentikan omong kosongmu itu, kata Xia Yun'er sambil memutar matanya ke arah Chu Feng. Namun sudut bibirnya tanpa sadar naik menjadi senyum. Adapun Chu Feng, dia tersenyum lebih gembira. Dia masih membayangkan bagaimana dia akan menyombongkan diri kepada cucu Xia Yun'er di masa depan. Chu Feng. Tiba-tiba Xia Yun'er memanggil nama Chu Feng dengan sangat serius. Ada apa? Chu Feng menoleh padanya. Wush. Tiba-tiba saja aroma harum menyerang lubang hidung Chu Feng, itu saat tubuh lembut menerkam dadanya. Itu adalah Xia Yun'er. Tidak hanya Xia Yun'er melemparkan dirinya ke arah Chu Feng, tapi lengannya melilit erat tubuhnya, dan wajah kecilnya menempel ke dadanya. Chu Feng tidak bergerak. Berdiri di sana tanpa bergerak, dia tidak menolak Xia Yun'er dan tidak mendorongnya. Situasi semacam ini berlangsung untuk waktu yang singkat, sebelum Xia Yun'er secara sukarela melepaskan Chu Feng. Dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri, lalu memandang Chu Feng dan tersenyum. Pelukan ini juga sesuatu yang bisa kubanggakan di masa depan, kata Xia Yun'er. Hahaha, aku juga bisa membual tentang menjadi seorang pria yang telah memeluk putri suci Starfall Holy Land. Tidak, aku tidak bisa membual tentang itu. Kalau tidak, aku akan dipukuli sampai mati oleh orang lain, kata Chu Feng dengan senyum nakal. Kalau begitu, kamu bisa kembali sekarang. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Xia Yun'er berbalik dan mulai berjalan kembali ke yang lain. Selain itu, putri suci tidak lagi terbang di langit. Tapi sebaliknya, dia melompat-lompat saat dia berjalan. Dia tidak lagi tampak licik, dan tampak seperti gadis kecil yang sangat puas dan gembira. Melihat Xia Yun'er seperti itu, sedikit gelombang muncul di hati Chu Feng. Chu Feng bukan orang yang bodoh. Bagaimana mungkin dia tidak bisa mengatakan apa yang dipikirkan Xia Yun'er? Namun sayangnya, Chu Feng hanya menganggap Xia Yun'er sebagai teman, dan tidak ada yang lain. Pada saat Chu Feng dan Xia Yun'er kembali, semua orang telah memasuki batu suci Starfall. Setelah melihat Xia Yun'er pergi dan melihatnya memasuki batu suci Starfall, Chu Feng segera melepaskan kekuatan spiritualnya, dan mulai membuat formasi penyembunyian. Untuk mencegah orang-orang dari klan iblis yang melahap darah menemukan batu suci Starfall, Chu Feng sangat fokus ketika menyiapkan formasi penyembunyian. Menjadi sangat fokus ketika menyiapkan formasi penyembunyian, Chu Feng akhirnya mengungkap kekuatan spiritualnya. Bahkan 9 naga jubah suci bisa terlihat samar. Kekuatan spiritual Chu Feng, bagaimana bisa begitu kuat? Jika aku tidak salah, itu sepertinya kekuatan roh level Sein. Mungkinkah Chu Feng sekarang menjadi spiritualis dunia jubah suci? Tidak ada kesalahan, itu memang kekuatan spiritual level Sein. Lebih jauh lagi, jubah spiritualis dunia yang terlihat samar di tubuhnya itu juga bukan masalah kecil. Jika aku tidak salah, itu akan menjadi harta karun. Benar-benar tak terduga, hanya dalam periode waktu yang singkat, namun dia tidak hanya menjadi ahli yang maha tinggi, tetapi dia juga telah menjadi spiritualis dunia jubah suci, ucap kerumunan. Melihat Chu Feng menyiapkan formasi penyembunyiannya, orang-orang di dalam batu suci Starfall tidak bisa tetap tenang. Dengan susah payah, mereka akhirnya menerima kenyataan bahwa Chu Feng telah menjadi peringkat satu yang maha tinggi. Namun identitas Chu Feng sebagai spiritualis dunia jubah suci, itu sekali lagi menghancurkan kesan orang banyak tentangnya. Mengerikan, inikah jenius tingkat iblis yang asli? Seperti yang diharapkan dari cucu Chu Hanxian dan putra Chu Xuan Yuan. Dia telah mewarisi bakat tingkat iblis mereka. Tetua Xing Yi memuji dengan ekspresi kagum. Memang benar, dia benar-benar kuat. Terkadang, perbedaan antara orang-orang luar biasa begitu besar. Bahkan jika kita tidak mau, kita tidak punya pilihan selain mengakui bahwa kita lebih rendah daripada yang lain. Bahkan Master Suci Starfall Holy Land tersentak kagum. Bahkan jika dibandingkan dengan Chu Xuan Yuan, aku merasa bahwa bakat Chu Feng ini bahkan lebih menakutkan, kata Hall Master Ghost Sek Hall. Tuan Hall Gui, mengapa kamu mengatakan itu? Tanya Master Suci Starfall Holy Land. Para ahli lainnya juga mengalihkan pandangan penuh rasa ingin tahu mereka kepadanya. Chu Xuan Yuan telah mengungkapkan bakatnya sejak masa mudanya, dan sejak saat itu ia tidak dapat ditahan.
Karena dia mampu mencapai hal-hal yang tidak mungkin dilakukan orang lain, maka semua pencapaian dan perbuatannya dapat digambarkan sebagai legenda. Adapun Chu Feng, dibandingkan dengan ayahnya yang bersinar lebih terang dari matahari, titik awal Chu Feng tidak hanya sangat rendah, tapi bahkan bisa dikatakan sangat tidak kompeten. Ketika dia lahir, dia dianggap tidak dapat berkultivasi, dan dihina oleh orang lain karena hal itu. Dari penghinaan itu, ayahnya melepaskan pembantaian. Dengan itu yang terjadi, dia akhirnya dikeluarkan dari Chu Heavenly Clan sebagai seorang bayi. Meskipun dia berhasil kembali ke Chu Heavenly Clan selain bisa berkultivasi, tapi dia juga cukup berbakat, dan dia hanya seorang Dirana abadi sejati ketika dia pertama kali kembali ke leluhur Martial Starfield. Pada saat itu, belum lagi orang-orang dari leluhur Martial Starfield, bahkan hanya di antara generasi muda dari alam atas Cilio Kosem besar, itu ada banyak sekali orang yang lebih kuat dari dia. Namun itu baru berapa lama? Lalu dalam periode waktu yang begitu singkat, bukan hanya orang-orang dari generasi muda yang tidak lagi mampu bersaing dengannya, bahkan kita menjadi jauh lebih rendah darinya. Kecepatan pertumbuhan yang sedemikian cepat ini benar-benar di luar akal sehat kita. Dari sini orang bisa membayangkan, level seperti apa pencapaian masa depannya itu. Orang dapat mengatakan, bahwa masa depannya tidak akan dapat dihindarkan. Meskipun dia tidak menantang surga sejak dia masih muda seperti ayahnya, tapi bakat yang telah dia ungkapkan dalam periode waktu yang singkat ini sudah membuktikan, dan tampaknya bahkan lebih menakutkan daripada bakat Chu Xuanyuan, kata Hall Master Sekte Ghost Hall. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, itu sepertinya memang sangat benar. Secara logis, karena kita semua adalah orang yang telah menyaksikan pertumbuhan Chu Xuanyuan, maka kita juga dapat memiliki toleransi terhadap para jenius tingkat iblis. Namun setelah menyaksikan transformasi Chu Feng, kami masih merasa sangat tidak percaya. Mungkin itu karena pertumbuhannya yang terlalu cepat. Pada saat itu, semua orang mulai menyatakan persetujuan mereka dengan kata-kata Master Aula Sekte Hantu. Melihat bahwa para ahli yang hadir semuanya sangat mengevaluasi Chu Feng, tapi kesan terhadap Chu Feng ini membuat orang-orang dari generasi muda naik ke tingkat yang lebih tinggi. Meskipun mereka tidak dapat memastikan, tapi orang-orang dari generasi muda tidak dapat menahan diri dari bertanya-tanya, apakah Chu Feng yang mereka temui pada hari itu benar-benar dapat melampaui Chu Xuanyuan, yang namanya masih mengguncang seluruh leluhur Martial Starfield. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.